Omaha, Nebraska, tahun 1930. Sebuah kota kecil di jantung Amerika menjadi tempat kelahiran seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai legenda investasi dunia. Warren Edward Buffett. Sejak kecil, ia tak pernah main-main dengan waktu. Di usia 6 tahun, ia mulai menjual koran, permen dan Coca-Cola, mencicipi dunia bisnis dari pinggiran rumahnya sendiri. Saat anak lain bermain di taman, Warren mengantar dan menjual koran. Setelah pulang, ia menghitung setiap sen yang ia simpan dalam toples kaca. Saat remaja, Warren bukan hanya menjual, ia juga menghitung. Ia menghitung pemasukan, modal dan pengeluaran yang dia lakukan. Ia mencari tahu berapa biaya cetak, berapa keuntungan bersih, dan berapa lama ia butuh untuk jadi kaya. Warren bukan hanya anak pintar, dia obsesif terhadap angka. Ia menghafal statistik baseball, menghitung peluang, dan menyusun laporan keuangan fiktif sebagai permainan. Di usia 11 tahun, ia membeli saham pertamanya, Citius Service Preferred. 3 lembar untuk dirinya, 3 untuk kakaknya. Ketika harga turun, ia merasa resah. Tapi ia menahan diri. Ketika naik beberapa dolar, ia menjual. Tak lama kemudian, saham itu melonjak jauh lebih tinggi. Dari kesalahan kecil itu, Warren belajar 2 hal. Pentingnya kesabaran, dan bahwa emosi adalah musuh utama investor. Pelajaran yang tampak sederhana, tapi kelak menjadi fondasi filosofi investasinya. Di usia 15, kekayaannya sudah mencapai lebih dari $6.000, setara puluhan ribu dolar hari ini. Dari modal yang telah ia kumpulkan, ia akhirnya mampu untuk membeli mesin pinball pertamanya. Dia membeli mesin pinball itu bekas. Kemudian dia menaruhnya di barbershop. Mesin itu perlahan menghasilkan uang untuknya. Bisnis kecil pinball itu tumbuh. Ia belajar satu hal penting. Uang bisa bekerja untukmu, jika kamu tahu caranya. Setelah lulus SMA, Warren kuliah di Wharton School, lalu pindah ke Universitas Nebraska dan lulus lebih cepat dari teman-teman seangkatannya. Tapi titik balik sejatinya datang saat ia membaca buku The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Saat membaca The Intelligent Investor, Buffett menemukan suara yang cocok dengan pikirannya, bahwa investasi adalah soal logika, bukan spekulasi. Setelah cukup yakin dia memutuskan untuk pergi. Ia melamar ke Columbia dan belajar langsung dari Graham. Di sana, ia mengasah prinsip margin of safety. Margin of safety adalah di mana kita harus membeli aset dengan diskon besar dari nilai wajarnya. Graham menjadi mentor, dan bagi Warren, juga semacam ayah intelektual. Meski ditawari pekerjaan di Wall Street, ia memilih kembali ke Omaha, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk, dan tempat ia bisa berpikir jernih. Di tahun 1956, Warren memulai Buffett Partnership dengan modal awal dari keluarga dan teman dekat. Ia bekerja sendiri, membaca laporan keuangan, mencari saham-saham yang diremehkan pasar. Dalam beberapa tahun, modal ratusan ribu dolar berubah menjadi jutaan. Pada 1965,
Ia mengambil alih Berkshire Hathaway, perusahaan tekstil yang sedang sekarat. Namun ia tidak tertarik pada tekstil. Ia melihat Berkshire sebagai kendaraan investasi. Lewat perusahaan ini, ia mengakuisisi bisnis-bisnis luar biasa, Geico, CS Chandies, National Indemnity. Ia hanya membeli perusahaan yang sederhana, dapat dipahami, dikelola oleh orang jujur, dan dijual dengan harga di bawah nilai intrinsiknya. Ia tidak pernah tertarik dengan tren atau teknologi yang tak ia pahami. Kesederhanaan dan disiplin menjadi strategi terbesarnya. Warren menjalani hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang dibelinya pada 1958 seharga $31.500. Ia sarapan di McDonald's, menonton televisi kabel, dan membaca lebih dari 500 halaman setiap hari. Ia menyukai rutinitas, bukan karena malas, tapi karena fokus. Ia percaya bahwa pengambilan keputusan terbaik datang dari ketenangan pikiran, bukan tekanan. Ia juga menjalin kemitraan jangka panjang dengan sahabatnya Charlie Munger. Bersama, mereka membentuk duo investor paling legendaris sepanjang sejarah. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, Buffett berdiri sebagai suara tenang yang konsisten, investor yang menolak berinvestasi hanya karena euforia. Namun warisan Buffett bukan sekadar kekayaan. Pada 2006, ia mengumumkan akan menyumbangkan lebih dari 99% kekayaannya untuk filantropi. Sebagian besar disalurkan melalui Bill & Melinda Gates Foundation. Bersama Gates dan para miliarder lain, ia menciptakan The Giving Pledge. Warren Buffett adalah investor, tapi lebih dari itu, ia adalah pengajar. Lewat surat-surat tahunannya yang legendaris, ia mengajarkan generasi demi generasi bagaimana menjadi rasional, sabar, dan jujur. Ia mengingatkan bahwa risiko datang bukan dari pasar, tapi dari tidak tahu apa yang kita lakukan. Ia adalah bukti bahwa keberhasilan tidak selalu datang dari kerja paling keras, tapi dari keputusan paling bijak. Bahwa kekayaan sejati bukan soal saldo rekening, tapi dampak yang ditinggalkan. Dan hingga hari ini, dari sebuah kantor sederhana di Omaha, Warren Buffett terus menulis sejarah. Diam-diam, rendah hati, namun mengguncang dunia investasi. Dan berikut adalah kutipan motivasi dari Warren Edward Buffett. Investasi terbaik adalah investasi pada dirimu sendiri. Harga adalah apa yang kamu bayar. Nilai adalah apa yang kamu dapatkan. Risiko datang dari ketidaktahuan atas apa yang sedang kamu lakukan. Takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. Seseorang duduk di bawah bayangan hari ini karena seseorang menanam pohon sejak lama. Lebih baik bergaul dengan orang yang lebih baik darimu. Kamu akan ikut berkembang ke arah mereka. Waktu adalah sahabat perusahaan hebat, dan musuh bagi perusahaan biasa-biasa saja. Kejujuran adalah hadiah yang sangat mahal. Jangan mengharapkannya dari orang murahan. Rantai kebiasaan terlalu ringan untuk dirasakan. Sampai akhirnya terlalu berat untuk dipatahkan. Kamu hanya perlu melakukan beberapa hal dengan benar selama hidup, selama kamu tidak terlalu sering salah.
Dalam dunia yang bergerak cepat dan penuh hiruk-pikuk, Warren Buffett berjalan pelan. Tapi langkahnya pasti. Ia tidak menciptakan dunia baru, tapi memahami dunia yang ada, lebih dalam dari siapapun. Ia tak mengubah arah angin, tapi ia tahu persis bagaimana menyesuaikan layar. Dan di akhir segalanya, warisan Buffett bukan terletak pada angka, tapi pada nilai. Bukan pada apa yang ia miliki, tapi pada apa yang ia ajarkan. Begitulah kisah Warren Edward Buffett. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share.